Di balik setiap hal yang viral, selalu ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Selamat datang di Viral Stories, channel yang membahas semua hal-hal yang viral dan menginspirasi. Selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan berkomentar, agar kami lebih bersemangat untuk mengungkap semua cerita viral. Ilmu kanuragan di tanah Jawa sangat beragam, dari waringin sungsang sampai lembu sekilan, rawa rontek, dan lain-lain. Apakah salah satu dari kalian memilikinya? Tulis di kolom komentar. Ilmu kanuragan tak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Jawa. Di samping untuk menjaga diri, ilmu kanuragan juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya, hingga nantinya mendapat gelar sebagai jawara. Ada beberapa ajian kanuragan yang sangat terkenal dalam dunia persilatan, baik itu aliran ilmu hitam maupun ilmu putih. Bahkan konon, saat ini masih ada orang yang memiliki ilmu-ilmu tersebut, dengan berbagai syarat atau amalan, serta pantangan yang harus dijalani. Berikut ajian-ajian ilmu sakti, yang akan menjadikan pemiliknya sebagai jawara persilatan. Ajian waringin sungsang. Misteri ilmu kanuragan satu ini, salah satu yang melegenda. Di Nusantara, banyak cerita tentang ilmu kanuragan yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah ajian waringin sungsang, ilmu yang dianggap sebagai salah satu ajian paling sakti dan mematikan. Tidak hanya menawarkan kekuatan fisik, tetapi juga menuntut pelakunya untuk mencapai kesucian spiritual yang mendalam. Nama waringin sungsang memiliki arti mendalam. Waringin berarti pohon beringin, simbol perlindungan, keteduhan, dan keseimbangan. Sementara itu, sungsang berarti terbalik, menggambarkan akar yang berada di atas, dan daun di bawah. Filosofi ini merujuk pada perjalanan hidup manusia yang pada akhirnya harus kembali ke asalnya, yaitu Sang Pencipta. Ajian ini menanamkan nilai bahwa segala kekuatan yang dimiliki manusia berasal dari Tuhan, dan hanya dengan kehendaknya, seseorang dapat memiliki atau melepaskan kekuatan tersebut. Ajian waringin sungsang dipercaya diciptakan oleh Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo, yang terkenal dengan pendekatan dakwahnya, yang penuh kebijaksanaan. Awalnya, ajian ini dirancang sebagai alat, untuk melawan pendekar-pendekar yang menggunakan ilmu hitam, dan kekuatan jahat. Namun, ajian ini bukanlah ilmu sembarangan, yang bisa diwariskan begitu saja. Hanya mereka yang telah melewati perjalanan spiritual mendalam, membersihkan hati dari iri, dengki, dan hawa nafsu, yang layak menguasainya. Karena itu, ajian ini lebih sering dianggap sebagai ilmu putih yang bertujuan menegakkan kebenaran. Ajian waringin sungsang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka yang menguasainya mampu menyerap energi kesaktian lawan. Dalam pertarungan, energi lawan akan ditarik hingga mereka kehilangan kekuatan secara total. Melumpuhkan musuh. Siapapun yang terkena serangan langsung ajian ini, akan lumpuh seketika, tidak berdaya, dan jatuh dalam kondisi lemah. Perlindungan spiritual. Ajian ini juga melindungi pemiliknya, dari serangan energi negatif, baik secara fisik maupun batin. Namun, ajian ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sembarangan. Penggunanya harus berhati-hati, karena jika digunakan tanpa tujuan yang benar, energi ajian ini bisa berbalik kepada pemiliknya. Menguasai ajian waringin sungsang, membutuhkan dedikasi tinggi, baik secara fisik, maupun spiritual. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilalui, untuk menguasai ajian ini. 1. Puasa mutih selama 40 hari. Pelaku harus menjalankan puasa mutih, yaitu hanya makan makanan sederhana, seperti nasi putih dan air putih. Puasa ini dilakukan selama 40 hari, dengan waktu berbuka dan sahur yang sangat terbatas. 2. Bertapa di tempat sepi. Pelaku diwajibkan bermeditasi di tempat yang tenang, seperti gunung, gua, atau dekat pohon beringin besar. Dalam meditasi, mereka harus merenungkan hubungan dirinya dengan Sang Pencipta. 3. Mengamalkan rapal mantra. Rapal atau mantra, harus dibaca sebanyak 7 kali, setiap malam setelah salat tahajud. Mantra ini biasanya berupa pujian kepada Allah,
yang menguatkan hubungan pelaku dengan Tuhan. Isi mantra ini sangat rahasia, dan hanya diketahui oleh guru spiritual yang sudah mahir. 4. Membersihkan diri dari hawa nafsu. Tidak hanya fisik, batin pun harus dibersihkan dari iri, dengki, dan sifat buruk lainnya. Ini menjadi syarat utama untuk mendapatkan kekuatan sejati dari ajian ini. Setelah berhasil melalui semua proses ini, seseorang dianggap layak menerima kekuatan ajian Waringin Sungsang. Namun, ajian ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tanggung jawab. Ajian berikutnya adalah Rawa Rontek. Ajian ilmu ini sangat legendaris. Rawa Rontek adalah sebuah ajian ilmu hitam dalam tradisi mistis Nusantara, yang diyakini memberikan kemampuan luar biasa kepada pemiliknya, termasuk tubuh yang tak bisa mati, dan kemampuan generasi sempurna. Ajian ini tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga membawa penggunanya pada konsep hidup yang melampaui kematian. Namun, ajian ini memiliki sisi gelap, yang membuatnya kontroversial dan sangat ditakuti. Kemampuan ajian Rawa Rontek sangatlah menakjubkan. 1. Penyembuhan luka secara instan. Pemilik ajian Rawa Rontek memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka fisik dengan cepat, seolah-olah luka tersebut tidak pernah ada. Luka sayatan, tembakan, hingga cedera berat lainnya akan tertutup secara instan, tanpa meninggalkan bekas. 2. Penyatuan anggota tubuh yang terputus. Bahkan dalam kasus ekstrim seperti kehilangan anggota tubuh, pemilik ajian ini dapat menyatukan kembali bagian tubuh yang terputus, termasuk tangan, kaki, atau kepala. Anggota tubuh akan kembali menyatu dengan sempurna, tanpa memerlukan bantuan medis. 3. Kebangkitan dari kematian. Pemilik ajian Rawa Rontek dapat hidup kembali meskipun telah mati. Proses kebangkitan ini melibatkan ritual atau amalan khusus, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ajian ini. Dengan demikian, pemiliknya menjadi hampir tak terkalahkan. Ajian Rawa Rontek berasal dari tradisi mistis kuno di Nusantara, yang berakar pada keinginan manusia untuk mencapai kekekalan hidup. Pada masa lalu, ajian ini sering digunakan oleh para jawara, pendekar, atau dukun yang ingin menjadi tak terkalahkan dalam pertempuran. Namun, reputasi ajian ini mulai tercemar, karena penggunaannya sering kali berhubungan dengan tindakan kejahatan, atau balas dendam. Pemilik ajian Rawa Rontek dianggap sebagai individu yang telah menjual jiwanya demi kekuatan duniawi, sehingga dipandang dengan rasa takut dan curiga oleh masyarakat. Cara menguasai ajian Rawa Rontek. Menguasai ajian Rawa Rontek tidaklah mudah. Prosesnya membutuhkan dedikasi, keberanian, dan pengorbanan besar. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. 1. Laku tirakat dan mantra. Pelaku harus menjalani laku atau tirakat, yaitu serangkaian puasa, meditasi, dan pantangan selama waktu tertentu. Mantra khusus harus diucapkan berulang kali dengan fokus, untuk memanggil kekuatan gaib, yang mendasari ajian ini. Ritual ini, sering dilakukan di tempat-tempat keramat, seperti hutan, gunung, atau pemakaman. 2. Pantangan yang harus dihindari. Untuk menjaga keampuhan ajian ini, pemiliknya harus mematuhi sejumlah pantangan, seperti tidak mengonsumsi makanan tertentu, seperti daging hewan tertentu, atau makanan yang telah disucikan. Menghindari hubungan fisik atau emosional dengan orang lain selama waktu tirakat. Tidak boleh menggunakan kekuatan ajian untuk tujuan sembarangan, atau merugikan pihak tak bersalah. 3. Amalan khusus. Agar ajian Rawa Rontek tetap aktif, pemiliknya harus melakukan amalan harian, berupa doa atau mantra tertentu. Selain itu, pengorbanan khusus, baik dalam bentuk persembahan, atau pengabdian, sering kali diperlukan untuk menjaga hubungan dengan kekuatan gaib yang memberikan ajian ini. Ajian yang sangat legendaris berikutnya adalah ajian lembu sekilan. Ajian lembu sekilan adalah salah satu ilmu kanuragan yang sangat terkenal di kalangan para penggemar mistis dan bela diri tradisional. Ajian ini memberikan kemampuan supranatural kepada pemiliknya, berupa kekebalan terhadap serangan fisik, baik dari pukulan maupun senjata.
Dalam legenda, pemilik ajian ini dikenal tidak terkalahkan dalam pertempuran, karena setiap serangan yang ditujukan kepadanya, seolah-olah terpental oleh kekuatan tak kasat mata. Pemilik ajian ini, memiliki semacam tameng gaib, yang tidak terlihat oleh mata biasa. Efek tameng ini membuat setiap pukulan, atau serangan senjata berhenti di jarak 1 jengkal, terpental sejauh kurang lebih 50 cm, dari tubuh pemiliknya. Tameng ini tidak hanya melindungi secara fisik, tetapi juga menimbulkan efek psikologis pada lawan. Lawan yang menyerang sering kali merasa kebingungan, karena setiap serangannya seperti menghantam udara kosong, seolah-olah mereka hanya memukul bayangan atau angin. Dalam cerita rakyat, kemampuan ini sering digambarkan sebagai salah satu senjata andalan para pendekar. Menguasai ajian lembu sekilan, tidaklah mudah. Dibutuhkan kesungguhan, ketekunan, serta pengorbanan dalam menjalani serangkaian laku spiritual yang berat. Laku ini dirancang untuk membersihkan raga dan jiwa, serta membuka jalan bagi energi spiritual yang mendasari kekuatan ajian tersebut. Berikut proses untuk menguasai ajian lembu sekilan. 1. Puasa ngidang, durasi 40 hari. Waktu mulai puasa ini dimulai pada hari Kamis Wage, salah satu hari yang dianggap memiliki energi spiritual kuat dalam kepercayaan Jawa. Aturan puasa sebagai berikut. Sahur dan berbuka hanya diperbolehkan dengan memakan daun-daunan segar, diberi sedikit garam sebagai perasa. Minuman yang diperbolehkan hanya air kendi, yang dianggap murni, dan bebas dari pengaruh duniawi. Puasa ini bertujuan untuk menyelaraskan tubuh dengan alam, membuang energi negatif, dan memperkuat tekad. 2. Puasa ngeblank. Setelah selesai menjalani puasa ngidang selama 40 hari, pelaku melanjutkan dengan puasa ngeblank. Durasi puasa, 3 hari 3 malam. Selama puasa ini, pelaku dilarang untuk makan, minum, bahkan tidur. Aktivitas yang diperbolehkan hanyalah meditasi dan doa. Puasa ini dianggap sebagai puncak penyucian spiritual, menguji ketahanan fisik dan mental hingga ke batas maksimal. Puasa tersebut akan mempermudah, membuka jalan, agar energi gaib dari alam semesta masuk dan menyatu dengan tubuh pelaku. Setelah menjalani laku spiritual ini dengan sempurna, pemilik ajian akan memiliki kekuatan lembu sekilan, secara permanen. Kemampuan ini tidak hanya bergantung pada latihan fisik, tetapi juga keyakinan yang mendalam terhadap ilmu tersebut. Efek tameng gaib yang dihasilkan berasal dari harmonisasi antara jiwa, raga, dan energi alam. Namun, dalam cerita-cerita tradisional, ajian ini juga memiliki pantangan. Pelanggaran terhadap pantangan tersebut diyakini dapat menyebabkan hilangnya kemampuan, atau bahkan menimbulkan bencana bagi pemiliknya. Ajian lembu sekilan bukan hanya simbol kekuatan fisik, tetapi juga lambang kedisiplinan, ketekunan, dan hubungan yang mendalam antara manusia dengan alam. Ajian ini konon dimiliki oleh Pati Gajah Mada, salah satu tokoh penting dalam sejarah Nusantara. Ilmu ini sering dikaitkan dengan kemampuan taktis dalam peperangan. Cara menguasai ajian ini, seseorang harus menjalani puasa selama 40 hari, dengan makan hanya 1 kali, pada tengah malam. Dilanjutkan dengan puasa ngelowong, selama 7 hari 7 malam, tanpa makan, minum, atau tidur, dimulai pada Sabtu Kliwon. Ketiga ajian ini, tidak hanya menonjolkan aspek kekuatan fisik dan gaib semata, tetapi juga menegaskan, betapa pentingnya olah batin, spiritualitas, dan laku tirakat dalam tradisi budaya Jawa. Olah batin, merujuk pada usaha mendalam, untuk memahami dan mengendalikan diri, secara emosional dan spiritual, yang seringkali melibatkan meditasi, perenungan, dan penguatan mental. Spiritualitas dalam konteks ini, tidak hanya terbatas pada hubungan dengan Sang Pencipta, tetapi juga mencakup kesadaran tentang harmoni, antara manusia, alam, dan semesta. Sementara itu, laku tirakat adalah praktik disiplin diri, yang melibatkan serangkaian ritual, dan pengorbanan tertentu, sebagai wujud keteguhan niat dan komitmen seseorang. Tirakat seringkali dilakukan melalui puasa, yakni menahan diri dari makan, minum, atau bahkan hal-hal yang bersifat duniawi, untuk jangka waktu tertentu.
Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa, ajian-ajian dalam budaya Jawa, tidak hanya sekadar ilmu supranatural, tetapi juga, merupakan sarana pembelajaran hidup, yang menuntut pelakunya untuk mencapai keseimbangan antara aspek fisik, mental, dan spiritual.